Pulau Bali dikenal sebagai destinasi wisata favorit bagi turis lokal maupun mancanegara. Hal ini karena masyarakat Bali masih menjaga alamnya dengan baik. Sebagai pulau dengan pemeluk agama Hindu terbesar di Indonesia, pura dapat dijumpai hampir di semua tempat. Di setiap pura terdapat sesajen atau yang biasa disebut banten oleh warga setempat. Salah satunya adalah bunga kamboja. Tuh, Ya beli? ini loh banyak bunganya. Oh, ini yang merah ini beli. Ya, kamu panjatkan ini, aku cari satu lagi sebelah sana. Yuk. Dalam bahasa setempat, bunga ini dikenal sebagai bunga jepun. Karena dibutuhkan setiap hari untuk beribadat, pohon jepun dapat ditemukan di hampir semua rumah di Bali. Selain sebagai bunga persembahan, bunga ini pun dapat mempercantik rumah. Banyaknya bunga jepun di Bali membuatku penasaran untuk menjadikannya sebagai olahan. Pada perjalananku kali ini, aku akan membuat jajanan yang dicampurkan dengan bunga kamboja. Sebelumnya, aku mencari bunga jepun terlebih dahulu bersama dengan Beli Ipung. Bagi sebagian masyarakat, bunga kamboja dianggap sebagai bunga mistis karena kerap kali dijumpai di pemakaman umum. Namun di Bali, bunga cantik ini merupakan bunga yang wajib ada untuk sesajen. Kali ini, aku akan mengolah bunga jepun menjadi jaje suci. Dalam bahasa Indonesia, jaje suci berarti kue yang suci. Bunga jepun yang kudapatkan dijemur terlebih dahulu hingga kering. Bunga yang sudah kering lebih mudah diolah menjadi makanan dan memudahkan proses penumbukan nantinya. Bunga jepun yang sudah kering umumnya dijadikan sebagai bahan baku untuk membuat hio atau dupa. Wangi bunga jepun tidak akan hilang walaupun bunga dalam keadaan kering. Dulu, bunga kamboja kering juga kerap kali dijadikan campuran minyak rambut agar rambut lebih wangi. Tumbuhan kamboja sejatinya kaya akan manfaat, mulai dari akar, getah, hingga bunganya. Semuanya bermanfaat bagi tubuh. Getah kamboja dapat digunakan sebagai obat borok, daun kamboja dapat dijadikan sebagai obat bisul, dan batangnya dapat mengobati kaki bengkak. Di Indonesia, mengkonsumsi bunga kamboja belumlah lazim. Masih banyak masyarakat yang belum tahu khasiat dari bunga yang beraroma khas ini. Di Thailand, bunga kamboja dijadikan sebagai makanan pengganti kerupuk yang menarik. Selain itu, ada pula menu olahan ayam dengan taburan kamboja goreng. Ada pula yang menjadikan sebagai salad dengan menuangkan mayones di atas bunga yang masih segar. Bunga kamboja yang sudah kering ditumbuk dahulu hingga halus. Bunga ini dijadikan tepung terlebih dahulu sebelum diolah. Tak lupa, tumbukan bunga kamboja diayak untuk memisahkan antara tumbukan yang halus dengan tumbukan yang masih kasar. Bunga kamboja yang sudah kering dapat menurunkan suhu tubuh, mengobati radang gusi, bibir pecah, dan juga dapat meningkatkan nafsu makan. Ini tepung kembang jepunnya, Bu? Ya, taruh sana tuh. Nyalain apinya. Oh, ya, Bu. Kue ini hanya dibuat pada saat upacara besar saja, seperti upacara perkawinan maupun upacara potong gigi bagi calon pengantin perempuan. Jenis jaje suci yang dibuat oleh Ibu Ayu Darmika dan Ibu Niwayan Sudarmi adalah jenis jaje katunggeng. Bahan-bahan yang dibutuhkan untuk pembuatan jaje suci tidaklah rumit, yaitu tepung beras, air, sedikit garam, dan juga pewarna makanan. Tepung beras yang digunakan bukanlah tepung beras biasa, melainkan tepung khusus untuk pembuatan jaje suci. Bedanya dengan tepung beras biasa adalah tepung beras biasa haruslah dicampurkan dengan air hangat agar bisa dibentuk. Namun dengan tepung khusus, air yang dicampurkan tidak perlu hangat. Cukup dengan air biasa, tepung dapat diadon. Pewarna makanan yang digunakan
adalah pewarna makanan alami yang terbuat dari daun kayu sugi. Cukup dengan diremas, sarinya dapat dibuat sebagai pewarna makanan alami. Umumnya, warna jaji suci hanya terdiri dari 3 warna, yaitu putih, hitam, dan kuning. Namun kali ini, aku berinovasi untuk membuat jaji suci menjadi lebih berwarna. Campuran bahan tadi diulen hingga kalis dan hingga warna tercampur merata. Ketika adonan sudah kalis, barulah adonan bisa dibentuk. Ibu Niwayan Sudarmi membentuk adonan menjadi beberapa bentuk. Biasanya, satu bentuk jaje dibuat sebanyak 5 buah untuk 1 kali persembahan. Tidak sembarang orang bisa dan boleh membuat jaje. Namun ibu memanglah orang yang biasa menerima pesanan untuk membuat jaje suci. Adonan yang sudah dibentuk kemudian digoreng. Warna jaje tidak secerah biasanya karena telah dicampur dengan tepung kamboja. Namun demikian tidak mengurangi nilai estetikanya. Rasa gurih mendominasi pada jaje ini. Teksturnya renyah dan juga masih tercium aroma wangi bunga kamboja ketika menggigitnya. Jaje ini dapat dinikmati dengan cara dicelupkan ke gula putih cair agar rasanya lebih manis.